Dari berbagai pengalaman buku yang saya baca, jenis pengetahuan manusia itu ada 3. Pertama, ada yang disebut dengan pengetahuan sains, yang kedua filsafat, yang ketiga adalah ilmu pengetahuan tentang pergaiban atau yang kita sebut dengan hal mistik. Nah, kalau sains itu objeknya adalah empiris, gitu kan? Kalau sains itu objeknya adalah empiris, cara memperolehnya dengan cara research, gitu kan? Potensi yang digunakan dalam ilmu sains itu adalah indrawi dan akal. Nah, ukuran kebenaran di dalam ilmu sains itu adalah logis dan empiris. Tuh, dapat dipahami santriin? Nah, kalau filsafat itu objeknya adalah abstrak logis, cara memperolehnya dengan berpikir logis, kritis. Potensi yang digunakan dalam filsafat itu adalah akal. Ukuran kebenaran pengetahuan filsafat itu adalah kelogisan argumen. Logis itu dapat dimengerti, gitu kan? Logik. Kalau ilmu pengetahuan tentang pergaiban atau mistik, yang bisa saya sebut itu hal mistik, itu objeknya adalah abstrak supralogis atau suprarasional, atau dalam istilah filsafat dikenal dengan metarasional, gitu kan? Cara memperolehnya dalam pengetahuan mistik ini dengan cara latihan meyakini. Nah, potensi yang digunakan hati dan rasa, keimanan. Lalu ukuran kebenaran di dalam pengetahuan gaib ini, pengetahuan mistik ini adalah keyakinan per individu, per afrod setiap insan, gitu kan? Keyakinan dan pengalaman spiritual masing-masing. Dapat dipahami? Jadi pengetahuan sains itu adalah sejenis pengetahuan manusia yang diperoleh dengan cara riset terhadap objek-objek yang empiris, gitu kan? Dapat dikategorikan teori sains itu benar bila teori sains itu logis dan ada bukti empiris. Jadi benar tidaknya suatu teori sains itu dapat ditentukan logis tidaknya dan ada tidaknya empiris, bukti empiris. Nah, jika suatu teori sains logis dan dapat dibuktikan secara empiris, maka teori sains itu benar, gitu kan? Tapi kalau misalkan hanya logis saja dan tidak dapat dibuktikan secara empiris, maka itu bukan sains, tapi itu adalah pengetahuan filsafat. Tuh, pengetahuan filsafat. Bagaimana kalau ada bukti empiris tapi tidak dapat dibuktikan secara logis? Itu bukan pengetahuan filsafat, tapi itu pengetahuan khayal. Logika sederhana seperti jika ada hujan, gitu kan, maka pukullah bedug, tok 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 tok, atau hadroh santriinnya, pukullah bedug. Tuh. Ini memang dapat dibuktikan secara empiris karena memang nanti hujannya akan reda, tapi tidak logis apa hubungannya kita memukul kentongan, memukul bedug dengan hujan. Karena tidak dipukul pun bedug, tidak dipukul ke kentongan, hujan akan berhenti. Jadi tidak ada hubungannya, tapi ini empiris, terjadi secara fakta, gitu kan, otentik, tapi tidak logis. Itu bukan pengetahuan, itu pengetahuan khayal. Nah, sementara filsafat itu adalah suatu jenis pengetahuan manusia yang hanya logis saja, tidak dapat dibuktikan secara empiris. Benar tidaknya suatu ilmu dalam filsafat itu dapat dipertanggungjawabkan secara kelogisan argumen dan tidak dapat dibuktikan secara empiris. Itu filsafat. Makanya filsafat itu
sifatnya rasional, tidak harus empiris, tidak harus, karena filsafat itu menggunakan potensi akal. Nah, dapat dipahami. Nanti dalam filsafat itu banyak macam jabarannya, itu filsafat. Nah, kalau misalkan ilmu tentang pergaiban atau yang kita sebut dengan hal mistik, maka itu sejenis pengetahuan manusia yang bukan diperoleh melalui indera seperti pada sains, bukan diperoleh dengan akal seperti pada filsafat, bukan, tapi ini diperoleh dengan keyakinan batin, dengan iman. Belajarnya meyakini. Bagaimana cara belajarnya? Riyadhah, gitu kan? Seperti mana tentang Tuhan, tentang surga, tentang neraka. Ini daerahnya bukan akal lagi, tapi keimanan yang harus kita percayai di dalam Al-Quran. Ada ini, ada itu, kan itu belum terjadi, gitu kan? Nah, ini bukan daerah filsafat, bukan daerah sains. Ini sudah masuk ke dalam mistik. Nah, ini termasuk ke dalam abstrak, supralogis, metarasional, suprarasional, di atas akal, gitu kan? Contoh seperti hari ini seseorang ingin mengetahui apel ketika ditanam berbuah apel, gitu kan? Nah, dalam teori sains, apel ditanam menjadi apel, gitu kan? Seorang sains itu tidak langsung percaya, tapi dia langsung membuktikan secara berdasarkan riset. Dia menanam apel berbuah menjadi apel. Oh iya, ternyata apel berbuah menjadi apel, gitu kan? Ini kan empiris dan logis. Nah, kalau orang filsafat tidak berhenti di situ, tapi dia berpikir kritis, kok kenapa ya apel ditanam menjadi apel buahnya? Kenapa buahnya tidak duren, tidak semangka, tidak terong, tapi apel berbuah apel? Oh, ternyata setelah mendapatkan jawaban, ini adalah ada hukum. Apa hukumnya? Itu adalah hukum gen, gitu kan? Gen. Nah, tidak sampai situ, seorang pemikir, seorang filsuf pasti berpikir lagi. Oh, berarti siapa yang membuat hukum ini? Gitu kan? Yang membuat hukum bahwa apel ditanam menjadi apel, siapa? Ternyata setelah jawabannya adalah orang maha pintar. Yang maha pintar yang kita kenal adalah penguasa langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan. Nah, orang-orang yang berfilsafat tidak henti di situ. Oh, berarti ada yang maha pintar. Siapa itu? Yaitu Tuhan. Kalau gitu saya ingin menemui Tuhan, tuh kan? Berpikirnya keras. Seperti apa Tuhan itu? Di mana sekarang? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang filsafat dan dalam ilmu tauhid itu pertanyaan yang tidak layak dipertanyakan kepada Allah, gitu kan? Allazi ayanal aina la yuqalu annahu aina, gitu. Nah, dalam hal ini sudah masuk ke dalam teritorial ilmu goib, mistik. Maka akal tidak lagi berperan menjalankan suatu kelogisannya. Ini berbicara tentang ilmu pergoiban. Bagaimana cara meyakininya? Yaitu dengan cara iman dan meyakini, gitu kan? Karena menurut Kant, di dalam sejarah filsafat barat, jika seseorang masuk ke dalam ranah ketuhanan menggunakan akal, maka orang tersebut akan tersesat di dalam paralogisme, karena itu metafisika. Tuh kan, luar biasa. Makanya seperti Isra Mi'raj itu kan hal yang di luar kontratir manusia. Bagaimana seseorang akan dapat percaya? Karena itu tidak logis. Sesingkat itu Rasul melakukan Isra Mi'raj, kalau dibaca dengan akal itu tidak logis. Bagaimana cara meyakininya? Yaitu dengan cara iman. Orang yang pertama mengimani Isra Mi'raj Rasul